Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini adalah segmen Q&A di mana teman-teman bertanya, saya menjawab ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan atau teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar di video Q&A sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya ke saya mengenai filosofi maupun strategi ya, jadi khusus untuk filosofi dan strategi saja ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar di video ini, siapa tahu nanti bisa saya jawab di video Q&A selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya, dan silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah menulis ebook yang berisi mengenai saham ya, 5 saham yang telah kami analisa dan menurut analisa kami masuk kategori undervalue. Nah, cara mendapatkan ebook ini teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Sekali lagi, ebook tersebut hanya tambahan referensi saja. Oke, selamat mendownload ebooknya dan selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari pemilik akun Hadinata. Ya, Mas Eros, ada nggak kondisi yang mengharuskan investor untuk keluar dari market dan mengamankan 100% cash-nya dari market? Kalau ada kondisi seperti apa ya? Nah, pertanyaan dari beliau ini bertanya mengenai kalau misalkan kita menjadi seorang investor, apakah kita akan hold saham tersebut selamanya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini saya jawab, kalau menurut saya tidak harus ya, alias kita tidak perlu menghold saham tersebut selamanya karena kita bukan Warren Buffett ya, kita bukan Peter Lynch, kita bukan Pak Lo Keng Hong. Ya, jadi ya secukupnya saja, dalam artian ketika kalau misalkan kita sudah analisa kemudian kita sudah targetkan bahwa harga tersebut sudah di atas value-nya, ya kita jual pun nggak masalah. Saya sendiri kalau saya ditanya berapa lama saham suatu saham itu saya hold ya, nah rekor saya terlama untuk menghold saham itu 3 tahun ya, baru 3 tahun. Jadi belum ada saham-saham yang saya miliki ini saya hold di atas 3 tahun. Rata-rata antara 1-2 tahun saja untuk saat ini ya. Kemudian apakah saya pernah mengamankan cash sampai 100%? Nah, untuk kategori ini, untuk pertanyaan ini ya, di mana saya menjual semua sahamnya kemudian saya simpan 100% cash, saya belum pernah. Jadi sejak 2011 saya pertama kali beli saham sampai sekarang itu di dalam portofolio saya tidak pernah ya, atau belum pernah 100% itu posisinya cash ya, rata-rata ya saya ngehold saham. Jadi ketika saya sudah jual saham pun biasanya saya akan cari saham baru untuk langsung saya belikan saham ya. Jadi rata-rata sih saya posisinya selalu di market ya, selalu di market. Cuman memang pemilihan sahamnya saya sering melakukan rebalancing. Oke, pertanyaan selanjutnya dari pemilik akun Kabar Remaja Hijrah ya. Pak Eros, maaf saya mau bertanya dan konsultasi karena saya masih pemula di dunia saham dan hanya memiliki modal yang bisa dikatakan sangat sedikit untuk pemula, angka 1 jutaan ya. Saat ini portofolio saya masih merah semua dan saham yang saya ambil mayoritas batubara sekitar 80% dan 20% consumer goods. Dengan melihat emiten batubara yang semakin turun dan posisi saya masih merah, apakah harus cut loss atau di hold saja menunggu dividen tahun depan? Oke, jadi kalau saya simpulkan ya, beliau ini kemungkinan besar beli saham batubaranya di bulan Oktober lalu ya, yang dimana bulan Oktober lalu itu bisa dikatakan ya puncak-puncaknya saham batubara ya. Kemudian di bulan November pada jatuh semua tuh saham batubara ya, rata-rata pada jatuh, mayoritas jatuh, tidak semuanya ya, tapi mayoritas jatuh. Kemudian saat video ini diambil tanggal 1 Desember 2022 posisinya sudah rebound ya, alias kalau misalkan beliau ini masih menghold sahamnya berarti posisi ruginya sudah mengecil. Nah, sekarang pertanyaannya apakah di cut loss atau hold gitu ya. Jawaban saya, ketika kita akan mengambil keputusan entah itu di hold ataupun di cut loss ataupun di take profit, jawabannya adalah tergantung tujuan kita saat pertama kali beli saham tersebut ya. Dalam artian seperti ini, misalkan kita beli saham katakanlah ITMG ya di bulan Oktober lalu di harga misalkan 42.000 misalkan ya. Nah, waktu kita membeli saham ITMG di harga 42.000 tersebut, itu alasannya apa? Apakah kita masuk untuk trading jangka pendek atau untuk investasi jangka panjang?
Kalau misalkan kita masuk untuk trading jangka pendek, sudah ditargetkan belum nih? Atau sudah pasang target belum? Berapa di cut loss, berapa di take profit? Nah, itu kalau misalkan kita mau trading ya. Kalau misalkan kita mau investing, sudah dihitung belum nih? Kira-kira value sekarang ya, harga sekarang itu tercermin atau di bawah dari value saat ini atau tidak, seperti itu. Ya, karena ya itu harus dihitung ya. Jadi intinya adalah semuanya harus dihitung. Kemudian ketika sekarang kita mau cut loss ataupun masih hold, nah masih sesuai dengan analisa kita atau tidak gitu. Dalam artian kalau misalkan kita trading masih dalam range hold kita atau tidak. Atau kalau kita mau investasi jangka panjang masih dalam range harga wajar atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pertanyaan dari beliau ini ya, dari pemilik akun Kabar Remaja Hijrah, ya yang bisa menjawab adalah Anda sendiri pastinya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Riza Dodi ya. The Investor adalah salah satu channel yang selalu konsisten menghindari saham batubara, tapi siapapun tidak ada yang bisa secara benar-benar tepat untuk memprediksi market ya. Oke, terima kasih Pak Riza Dodi ya. Kebetulan kalau saya lihat di sini sebenarnya Pak Riza Dodi ini bukan bertanya ya, jadi ini bukan pertanyaan tapi lebih ke pernyataan ya, lebih ke komentar terhadap channel The Investor ini. Cuman ini menarik juga untuk kita bahas ya. Sebenarnya channel The Investor kita ya, kami ini tidak menghindari saham batubara, tidak. Justru kami juga dulunya sering membahas mengenai saham batubara, dan waktu itu kita bahas bahwa kondisi saham batubara saat itu murah. Tapi itu di tahun 2021 lalu ya. Di tahun 2021 lalu dan di akhir tahun 2020 kemarin ya. Jadi kalau teman-teman lihat channel The Investor ini, lihat di story-nya, kira-kira akhir tahun 2020 kita mulai tuh bahas saham batubara ya, mengenai dividen ITMG, kemudian kita bahas mengenai 3 saham batubara umum ya, yaitu ITMG, Adaro, PTBA, seperti itu. Tahun 2021 kita bahas lagi saat ITMG masih di harga 12 ribuan, saat Adaro masih di harga 1200-an ya, saat PTBA masih di harga 2 ribuan, itu kita bahas lagi. Tahun 2022 ini nah baru kita tidak bahas lagi. Bahkan saya selalu mengatakan bagi kita yang sudah menghold saham batubara sejak 2 tahun lalu atau tahun lalu, ya sekarang menikmati cuan yang besar ya. Kita siap-siap untuk take profit atau menunggu dividen yield yang besar ya. Cuman memang untuk saat ini ya, kami dari channel The Investor ini, kami sudah merasa bahwa batubara ini sudah di puncak alias tidak worth it lagi untuk dibeli di harga sekarang. Tapi memang betul siapapun tidak bisa memprediksi benar-benar tepat ya, apakah tahun depan siklus batubara benar-benar selesai atau justru makin naik lagi. Nah, itu kita tidak tahu. Tapi intinya memang di saat tahun 2022 ini, khususnya akhir tahun ini sudah di puncak menurut kami, seperti itu ya. Itulah kenapa kami istilahnya tidak membahas lagi saham batubara ya. Tapi terima kasih atas pernyataannya ya dari Pak Riza Dodi. Selanjutnya ya dari pemilik akun Y. Perusahaan yang tidak bagi dividen atau baginya di bawah 10% padahal laba bersihnya yang didapat itu naik tinggi, apakah perusahaan itu pelit atau laporan keuangannya hanya dibagus-bagusin saja? Bagaimana pendapatnya? Oke, kalau saya sendiri, saya termasuk investor yang tidak masalah kalau perusahaan itu tidak membagi dividen ya. Asalkan perusahaan tersebut bisa menggunakan labanya, ya, laba yang ditahan ini bisa digunakan untuk ekspansi dan ekspansinya berhasil. Artinya ketika ekspansi berhasil berarti pendapatannya naik lagi, laba bersihnya naik lagi, ya, hutangnya makin mengecil alias sebisa mungkin menjadi lunas, ya. Disitulah value atau nilai intrinsik perusahaan itu tumbuh, ya. Dan ketika value atau nilai perusahaan itu tumbuh, artinya perusahaan tersebut masuk dalam fase growth. Kalau growth dalam jangka panjang, harga sahamnya itu tetap bisa naik lagi, bahkan naiknya lebih tinggi lagi, ya. Dan itu yang saya suka gitu ya. Bahkan kalau misalkan saya menilai saham yang dia membagi 100% labanya ke dividen, artinya perusahaan tersebut tidak berekspansi lagi. Nah, kalau perusahaan tidak bisa ekspansi lagi, dia hanya membagikan 100% laba menjadi dividen, ya value-nya nggak naik lagi artinya. Seperti itu ya, nilai intrinsiknya nggak bisa tumbuh lagi. Bahkan kalau saya mengatakan ketika perusahaan membagi dividen, nilai intrinsiknya turun.
Kenapa? Karena kasnya turun, kan seperti itu. Sebelum membagi dividen, perusahaan memiliki kas 1 triliun. Setelah membagi dividen, perusahaan hanya memiliki kas sisanya tinggal 500 miliar. Artinya ya nilai intrinsiknya turun, value-nya turun. Ya, itu pendapat saya. Ketika perusahaan membagi dividen, apalagi yang payout ratio-nya besar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari DRA Fajar ya. Salam sehat semuanya, mohon izin bertanya. Untuk investasi jangka panjang saat menganalisa valuasi, apakah bisa menggunakan data tahunan selama 5 tahun lalu hingga tahun 2021 saja? Atau tetap harus memantau data kuartal terakhir ya? Baik, saya jawab. Untuk kita menganalisa saham, untuk kita mengikuti kinerja perusahaan, ya kita pantau per kuartalan ya. Jadi tidak hanya akhir tahun 2021 saja, bahkan tidak hanya year on year-nya saja ya. Misalkan saat ini masuk posisi kuartal 3 2022, biasanya yang kita lihat adalah perbandingan di kuartal 3 2022 dibandingkan kuartal 3 2021, seperti itu kan ya. Itu artinya year on year ya. Padahal sebenarnya bukan year on year saja, tapi juga kuartal ke kuartal. Apakah dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini ada kenaikan atau justru turun? Nah, itu yang juga kita pantau. Ya, jadi memang kita pantau per kuartal. Tapi history juga penting. Kenapa? Karena supaya kita tahu track record perusahaan. Kalau misalkan kita bisa melihat track record perusahaan dalam jangka panjang, misalkan 5 atau 10 tahun. Nah, fase 10 tahun ini kan biasanya terjadi siklus ekonomi itu. Kita lihat ya, 10 tahun terakhir sudah terjadi beberapa kali krisis, sudah terjadi beberapa kali market crash, sudah terjadi beberapa kali inflasinya tinggi atau suku bunganya tinggi. Nah, di situ kita bisa melihat track record perusahaan, apakah di masa lalu perusahaan bisa survive atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi ancang-ancang kita ketika kita melihat bahwa ternyata historinya bagus, mungkin saat ini sedang jelek. Kemudian kita analisa bahwa perusahaan sedang melakukan perbaikan upaya untuk menaikkan kinerjanya. Dengan histori yang bisa kita lihat, kita bisa memproyeksikan kira-kira di tahun depan, khususnya tahun 2023 nanti, perusahaan bisa tumbuh ya, alias kinerjanya bisa naik atau malah justru bisa turun. Nah, itu fungsi melihat histori ya. Histori kita lihat supaya kita bisa memproyeksi kinerja di masa depan, tapi pantau kuartalan itu adalah fungsinya untuk kita mengetahui apakah perusahaan masih on track sesuai dengan skenario kita atau tidak. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini ya. Siapa tahu bisa saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.